Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Marilah pagi hari ini kita menaikkan syukur kita hanya bagi Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan untuk setiap kita. Dia selalu memberikan pengharapan yang baru. Dia selalu memberikan kasih untuk setiap kita. Mari bersyukur bagi Dia, mari bersyukur bagi Dia. It doesn't matter where I am, you there for me. Say
Sungguh kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kami, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hati kami, supaya benih yang ditabur dapat berakar kuat di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenarannya pada pagi hari ini akan memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan membuka dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat ke-26. Subtema pagi hari ini, kasih karunia membuat kita menerima mujizat Tuhan. Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Dari pembacaan kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, kita mempelajari yaitu dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Bagaimana kalau kita mempelajari mengenai daerah Betsaida ini adalah merupakan perkampungan dari orang-orang Yahudi yang mereka memiliki keras kepala dalam hidup mereka. Dengan kata lain, mereka hidup semaunya dengan kehendak mereka sendiri. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, di daerah Betsaida ini Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat demi mujizat. Lalu apa tujuan Tuhan untuk mengadakan mujizat di daerah tersebut? Tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi di daerah Betsaida ini mereka bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat ke-24. Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat 24. Judul perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, bagaimana di sini Tuhan Yesus itu mengecam kota-kota yang dimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Salah satunya adalah di daerah Betsaida ini Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti Betsaida ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya itu jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan itu mengadakan mujizat demi mujizat di daerah Betsaida itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membaca dari kitab Markus pasal yang ke-28 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26, bagaimana ada satu orang yang sakit menderita kebutaan, dan disitulah Yesus dapat bekerja menyatakan akan mujizatnya bagi orang-orang di daerah tersebut. Lalu pertanyaannya bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk setiap kita menerima dan bahkan hidup dalam mujizat daripada Tuhan, kita jangan pernah mengeraskan setiap hati kita. Jangan kita hidup di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Karena seperti orang-orang di Betsaida ini, bagaimana Tuhan melakukan banyak sekali mujizat, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu pagi hari ini setiap kita rindu untuk kita mengalami dan hidup di dalam mujizat-mujizat daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar ada 3 cara bagaimana agar setiap kita hidup dan mengalami akan mujizat daripada Tuhan. Yang pertama adalah cara untuk kita hidup dan tinggal dalam mujizat Tuhan adalah ikuti akan pimpinan jalan daripada Tuhan. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang ke-8 ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Seperti orang buta ini Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mengerti ya, ketika orang buta itu disuruh oleh Tuhan untuk berjalan, lalu untuk mengikuti Tuhan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Tentu saja orang tersebut mengikuti Tuhan. Karena mungkin di dalam hatinya dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia mau mengikuti akan jalan daripada Tuhan. Yaitu dengan cara Yesus memegang tangan orang buta itu, dan kita dapat melihat respon yang diberikan oleh orang buta itu. Orang buta itu mengikuti Tuhan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami kelemahan di dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan bahkan mungkin kita berpikir tidak ada jalan lagi dalam hidup kita. Namun pagi hari ini kita percaya seperti orang buta ini, ketika Yesus memegang tangan orang buta ini, dia mengikuti akan Tuhan. Begitulah setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ketika kita ada permasalahan, ketika kita mengalami kelemahan dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan adalah kita ikuti akan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita berpikir jalan Tuhan itu tidak mudah untuk dimengerti Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita yakin dan percaya akan setiap jalan Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Bahkan kita akan lebih cepat untuk kita keluar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, bagaimana caranya agar setiap kita itu dapat hidup dan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita berserah penuh kepada Tuhan. Masih di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 bagian B Bapak Ibu Saudara. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya.
dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Amin. Poin yang kedua yang kita pelajari, bagaimana caranya agar setiap kita dapat hidup dan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan cara kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi seperti orang buta ini Bapak Ibu Saudara, wes kalau orang Jawa bilang itu wes angger nerimo Bapak Ibu Saudara. Dia menerima apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Orang buta ini hanya menuruti saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, respon akan hati orang buta ini Bapak Ibu Saudara membuat dia mengalami perubahan di dalam setiap kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ketika kita berjalan, melangkah, bahkan kita berserah penuh kepada Tuhan, maka setiap kehidupan kita pada pagi hari ini tentunya kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Seperti orang buta ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyuruh dia berjalan, maka dia berjalan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Tuhan meludahi mata orang buta ini, dia hanya diam saja Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak komplain, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi dia menerima apa yang Tuhan lakukan atas dirinya pada saat itu. Ketika hidup kita ada dalam janji dan firman Tuhan, mungkin bagi setiap kita hidup yang kita lewati ini berat adanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yakinilah pagi hari ini, ketika ada Tuhan di pihak kita, maka yang berat itu akan menjadi ringan untuk kita kerjakan dan kita lalui. Oleh sebab itu kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan dan kemenangan kita. Yang ketiga adalah dengan cara kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 24 dan 25. Markus pasal yang ke-8 ayat 24 dan 25. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Jadi yang ketiga, respon dari hati si orang buta ini Bapak Ibu Saudara, yang membuat orang buta ini menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan, dia berserah penuh kepada Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Jadi pagi hari ini, apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita mau bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap masalah kita tentunya Tuhan sudah memiliki jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk Tuhan dapat menolong setiap kehidupan kita, Tuhan mau bekerja sama dengan setiap kita. Kita lakukan akan bagian setiap kita, yaitu dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Kita tinggal dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati dan hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita yakin percaya mujizat yang kreatif daripada Tuhan itu masih terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita membuka setiap hati kita dan kita mempersilahkan Tuhan untuk masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga mujizat itu akan terus terjadi dan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Kau sudah memberikan akan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami mengandalkan Engkau, untuk kami berserah penuh kepada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan akan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan akan tangan kasih-Mu Bapa, untuk menolong di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, Kau berkati akan setiap kami yang sudah datang untuk kami mengikuti doa pagi online ini. Sehingga setiap kami yang mengikutinya, kami menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai setiap kehidupan kami untuk kami menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Dan sehingga kemuliaan nama-Mu akan semakin hari semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.